Oke guys, balik lagi sama gua di sini. Jadi di video kali ini gua udah beli iPhone lagi. Ini gua beli secara online ya. Gua beli iPhone dari salah satu toko yang bisa dibilang lumayan terkenal ya dalam dunia pergadgetan. Ini adalah AH Gadget. Jadi ini dari Atta Halilintar ya tokonya. Toko Atta Halilintar namanya itu AH Gadget. Gua beli iPhone 7 yang 128 GB. Gue beli iPhone 7 ini karena ya lu lihat si video-video gue sebelumnya, gue mau compare antara iPhone Renan Store, iPhone dari B Store, iPhone PS Store, dan juga iPhone AH Gadget. Jadi gue beli iPhone 7 semuanya. Jadi gue order iPhone-nya itu via WhatsApp ya, karena AH Gadget ini dia nggak ada toko toko online-nya kayak misalnya Tokopedia, Shopee, dan yang lain-lainnya itu dia nggak ada. Terus dia nggak punya website juga. Akhirnya salah satu caranya adalah kita ordernya via WhatsApp ya. Jadi kita tanya dulu stoknya ada apa aja. Terus kita tanyain stok iPhone yang mau kita beli itu ada atau enggak. Dan akhirnya kita transfer, lalu kita mendapatkan barangnya di rumah kita sendiri. Jadi ini udah sampai barangnya. Sebenarnya udah kemarin ya sampainya, tapi gue baru sempat bikin videonya sekarang karena lagi sibuk banget. Langsung kita buka aja ya paketnya. Sebentar. Ngerinya tuh kalau buka gini takut kena boxnya doang gue tuh. Jadi main feeling aja ya. Semoga aja boxnya nggak kena. Oke, udah kebuka. Ini dia boxnya. Kita taruh sini dulu untuk bubble-nya. iPhone 7 yang 128 GB, warnanya matte black, warna hitam ya. Salah satu varian warna hitam yaitu matte black, karena yang satu lagi itu jet black. Ini desain seperti ini, logo Apple. Ini ada solatip iPhone, logo Apple. Di bagian belakangnya kosong, nggak ada keterangan apa-apa. Dus yang bukan originalnya, biasalah ya, yang namanya toko online iPhone bekas udah pasti begitu. Kita langsung buka aja dusnya. Wih, susah amat. Oke, di sini ada manual book ya seperti biasa. Masih ada SIM ejector, wow. Nggak akan gue pakai. Ada nota pembelian, bentar. Oke, aman. Ini nama gue beli tanggal 8, iPhone 7 128 GB ya. Ini emailnya dan di harga 2.650.000. Ya. Gadget ya. Untuk logonya. Ini ada unitnya iPhone 7. Ada keterangannya sini. Ntar aja kita bahas. Lalu ada tempered glass. Ini juga nggak akan gue pakai sih. Nggak tahu kenapa ya. Gue nggak suka tempered glass yang gratisan gini ya. Beli aja gue nggak mau loh. Gratis aja gue nggak mau. Apalagi beli yang kayak gini gitu loh. Gue biasanya kalau mau niat beli iPhone, niat beli tempered glass untuk iPhone daily driver gue tuh biasanya beli yang Nilkin sih. Yang 200.000 kalau nggak salah. Jadi ini nggak akan gue pakai juga. Ini ada earphone yang KW, ada lightning cable seperti biasa, nggak akan gue gunakan, dan juga ada wall charger kaki 3. Merepotkan. Kita beresin dulu. Jadi sebenarnya hampir sama ya kalau dibilang iPhone AH Gadget sama PS Store tuh, karena gue sempat dengar kabar AH Gadget itu stoknya yang ngambilnya dari PS Store, tapi gue nggak tahu ya benar atau enggak. Tapi kalau unit yang gue dapat sih aksesorisnya ya begitu sama. Jadi kita bisa nyimpulin sendirilah. Kira-kira gimana menurut kalian? Dan ini dia unitnya, iPhone 7 warna matte black 128 GB. Ada stiker gitu ya, 128 per 100 2.650. Kayaknya ini battery health deh. Kita langsung cek aja ya. Ini kita lihat dulu untuk body bagian belakangnya. Biasanya kalau matte black, jet blacknya iPhone 7 tuh dia rentan banget sama yang namanya baret-baret kecil gitu ya kalau di bagian belakang. Tapi ya bener sih, ini bekas casing sih kalau kata gue. Ini casing itu yang udah lama nggak dibuka. Kalau gini sih nggak kelihatan ya. Tapi kalau kita deketin ke sinar cahaya gitu dia kelihatan. Biasalah iPhone bekas. Ini di bagian depannya layarnya juga, enggak sih, layarnya aman. Nggak ada boncel, nggak ada retak.
aman ya. Terus dia lurus juga, nggak bengkok. Untuk bodinya aman. Ini untuk itunya, untuk apa, tombol volume up down, ini tombol silent, ini tombol power. Langsung kita nyalain aja device-nya. Logo Apple warna putih di layar warna hitam. Oke, ini udah nyala. iPhone 7. Layarnya seperti ini ya. Ini masih bagus sih menurut gua. Coba kita lihat putihnya. Masih bagus ya. Oh. Gua melihat satu minus di sini. Kelihatan nggak? Itu ada white spot kecil sih, kecil banget. Kelihatan nggak sih? Kelihatan lah ya, masa nggak kelihatan? Kalau kalian perhatikan di sebelah sini, itu ada white spot titik kecil. Jadi ini LCD-nya, gua nggak tahu ya ini apa namanya, masalahnya karena apa. Tapi biasanya sih ini jatuh, tapi enggak juga sih. Ada juga yang white spot gini bukan karena jatuh. Kalau kayak gini sih nggak kelihatan banget, dan kalau misalnya kita ubah ke dark mode ya udah pasti nggak kelihatan ya. White spotnya dia nggak kelihatan kalau dark mode, tapi kalau kita ubah ke white mode itu udah pasti kelihatan. Kelihatan tipis. Tuh ya. Jadi ada minus di HP ini, di bagian layar white spot titik kecil. Oke, lalu kita lihat untuk general about di sini. iPhone 7 128 GB, ini iOS-nya berada di iOS terbaru 15.1. Dan ini IMEI-nya udah pasti nggak terdaftar ya, karena ini X-Inter. Regionnya tuh dia LL garis miring A, yang artinya itu dari USA ya. Coba kita terangin dulu. Bagus, aman, segini aja. Senternya kita cobain. Kalau di kamera kelihatannya hijau gitu ya. Udah di sini mah putih aja biasa. Aman kameranya. Untuk seluler kita cobain aja deh, langsung masukin SIM card. Bisa nggak nih pakai SIM card? Pakai SIM-nya ada keterangan IMEI ya di bagian tempat SIM-nya ini. Kita coba masukin aja. Tungguin sebentar. No service. Come on. Coba kita ke seluler. What? No service. Biasanya dia butuh reset dulu sih, atau enggak. Muncul Telkomsel LTE. Jadi emang agak nunggu beberapa detik dulu ya. Kita update dulu biar jadi 4G. Oke, dia akan berubah ke 4G. Jadi untuk jaringan selulernya sih aman, bisa dipakai. Bisa ya, nggak ada kendala. Selanjutnya kita coba kameranya dulu. Gue jepret. Untuk kamera belakang masih bagus sih. Terus untuk kamera depan masih bagus, fungsi. Nggak ada kendala ya. Oke, terus kita akan cek untuk battery health-nya. Kalau di keterangan sini sih ada tulisan 100 ya. Apakah itu battery health? Ya, benar. Battery health-nya 100. Kemungkinan besar ya ini udah pasti diganti ya, udah pernah diganti baterainya. Mau ori atau enggak, kita akan cek dulu. Nanti gua akan coba bener-bener gue jadiin daily driver gua buat gantiin iPhone XR yang gue pakai. Ini akan gua pakein daily driver kira-kira ya seminggu lah, paling seminggu. Kalau misalnya gue nyaman ya gua terusin. Kita akan cek baterai performance-nya seperti apa, baterai life-nya juga seperti apa. Oke. Untuk sound and haptic di sini untuk speakernya diaktif dan nggak sembar ya. Aman. Lalu kita akan coba mikrofon. Di sini coba tes 1 cek, tes 1 2 3 cek, tes. Cek tes 1 2 3 cek, tes. Aman untuk mikrofonnya. Lalu apa lagi ya? Kita coba sentuh-sentuh aja deh untuk menunya di sini. Takutnya LCD-nya bermasalah ya kan di sudut-sudutnya. Tapi ini aman sih. Dia nggak lepas juga. Fungsi semua setiap sudutnya. Gurih nyoy. Aman. Terus seluler aman. Wifi kita coba tes dulu. Masa seluler dites, wifi-nya nggak dites ya kan? Wah, ini wifi rumah gua nih. Ada nggak sih? Bentar. Come on. Dan masuk ke wifi rumah gua.
tes browsing. Bisa. Kita coba buka youtube.com. Bisa juga ya, gue scroll gini aman, gak ada masalah sama sekali. Layarnya juga masih cakep sih. Lalu untuk fingerprint ya, Touch ID-nya belum kita cobain. Add fingerprint, tempelkan jari kita, terserah mau jempol, telunjuk ataupun jempol kaki juga nggak apa-apa. Continue. Oke, masukin passcode yang gampang aja. Oke, tinggal kita lock. Untuk kondisi layar mati langsung nyalain, dia langsung bisa. Dalam kondisi layar nyala kita sentuh aja, dia langsung ada tulisan terbuka. Oh enggak ya? Ntar kalau nyala dia, oh jadi kalau misalnya nyala dia gemboknya tuh mana sih? Gemboknya tuh oh ada tulisan unlocked-nya. Jadi kalau misalnya layar nyala dia tulisannya unlock. Nah tuh gemboknya kayak kebuka gitu ya. Baru kita pencet gini dia langsung kebuka. Tapi kalau dalam kondisi layar mati sih cukup responsif. Nggak lemot juga. Ya Touch ID-nya iPhone 7 lah, gimana sih. Ini kita copot dulu stikernya. Kalau ini segel ya, nggak usah copot. Takutnya nanti barangnya kenapa-napa, gue bisa klaim garansi ke tokonya langsung. Kalau kesimpulannya gue bisa bilang sih iPhone AH Gadget ini kayaknya 90% dia ngambil barang dari PS Store deh kayaknya ya. Dan dia jual lebih mahal 100-200 ribu. Karena gue nemuin harga PS Store yang iPhone 7 128GB itu di harga 2450 dan ini gue beli di 2.650. Berarti kan selisihnya 200 ribu. Kenapa gue bilang kemungkinan besar dia ngambil barang di PS Store? Karena gue ngeliat story-nya Instagram PS Store, dia storyin video HP yang ready stock. Setelah itu AH Gadget juga ready stocknya iPhone yang sama. Jadi sulit dong kalau misalnya kebetulan berkali-kali. Kemungkinan sih emang barangnya dari PS Store ya kayaknya sih. Kalau kalian punya informasi lebih lanjut bisa langsung komen aja di kolom komentar. Kalau ngomongin worth it ya bisa dibilang worth it, bisa dibilang enggak. Kalau untuk fungsionalitas semuanya sih gue bisa bilang ini worth it. Tapi kalau untuk layar ya, layar tergantung orangnya sih. Kalau nggak yang mempedulikan hal seperti ini ya nggak masalah. Tapi kalau yang bener-bener perfecto banget ini bisa jadi masalah sih. Titik putih kayak gini. Tapi kalau gue biasa aja sih, nggak ada masalah. Jadi gue secara pribadi bisa bilang ini cukup worth it ya, tapi tidak dengan harga segitu. Gimana sih? Bodo amat lah. Bye bye.